Nah, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh di kolom chat atau boleh dinyalakan audionya. Nah, di sini sebelum kita mencari perkalian vektor dengan skalar, Ibu mau review dulu sebelumnya. Jadi, cara menggambarkan vektor, cara mencari vektor kan bisa menggunakan metode grafis atau gambar. Misalkan kalian lihat pada gambar di sana ada 3 buah vektor, vektor A, vektor B, vektor C. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari vektor X yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari vektor ABC, maka bagaimana gambarnya? Nah, kalian lihat di sini, kalau yang garis-garis kotak-kotaknya kelihatan atau enggak? Oke. Ya, jadi intinya kalian lihat kalau vektor itu kita harus tahu nih berapa dia diproyeksikan pada sumbu X dan berapa nilainya pada sumbu Y. Oke, misalkan vektor A yang ini ya. Nah, vektor A ini dia ternyata sumbu X-nya adalah 1, ya. Dan sumbu Y-nya adalah berapa nih? 3, gitu ya. Ya, ada yang mau tanyakan nggak? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Terus kita lihat lagi di sini ada vektor B, dia itu pada sumbu X-nya dia ada 3 gitu ya. Sumbu Y-nya berapa nih? Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, emang paling gampang kita kalau misalkan menggambar vektor pakai pakai kertas yang ada garis kotak-kotaknya gini ya. Dan yang C ini dia X-nya ada 1 dan Y-nya berapa nih? 3 juga ya. Sama dengan vektor A tapi dia berbeda arah. Nah, di sini kalau misalkan kita hanya ingin mencari tahu berapa penjumlahan vektornya atau gambarnya saja, berarti kita bisa menggunakan cara cara segitiga atau poligon ya, yang kita memindahkan ujungnya. Lupa nih namanya apa. Jadi kita lihat di sini. Oke, misalkan Ibu kasih kotak-kotak dulu ya, biar kelihatan si gambarnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau menggambarkan hasil dari vektor X, dia itu merupakan penjumlahan A ditambah B ditambah C. Nah, berarti gimana caranya? Caranya adalah kita pindahkan si ujung vektor yang ingin kita jumlahkan ke ujung kepala dari vektor yang lain. Misalkan Ibu punya yang A dulu nih. Yang A tadi dia kan 1 X-nya, Y-nya 3 arahnya ke kiri. Berarti cara menggambarkannya adalah dari sini 3 ke kiri. Nah, gitu ya. 1 nih, kelebihan. Nah, gitu ya. Ini adalah vektor A. Vektor A. Nah, sekarang mau dijumlahkan dengan vektor B. Vektor B itu dia si ujungnya kita pindahkan ke kepala dari si A. Oke, berarti gambarnya tinggal disambungin aja ya. Nah, vektor B ini dari sini 3, 5. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Oke. Nah, ini merupakan vektor B. Jadi si ujung dari vektor A, ujung kepala dari vektor A dia akan disambungkan dengan ujung akhir atau tail gitu ya dari si B. Satu lagi kita jumlahkan dengan C. C itu dia arahnya ke bawah gitu ya. 1 X-nya, Y-nya 3. Berarti kayak gini. Bentar. Nah, ini ya. Dari sini ujungnya kita sambungkan 3 ke bawah. Seperti ini. Tuh ya. Ini adalah vektor C. Nah, berarti resultan dari A ditambah B tambah C, itu kita hanya perhatikan ujung-ujungnya saja, ujung awal dengan ujung akhirnya saja, sehingga kita tarik dari si ujung A ini sampai ke ujung C.
Ini ya. Nah, ini adalah vektor X yang merupakan resultan atau penjumlahan dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan menggambarkan vektor? Ya, jadi cara yang paling bagusnya adalah bikin garis kotak-kotaknya dulu, atau boleh kalian ngeprint dulu gitu ya, misalkan dari internet atau dari komputer, nanti di print dulu garis-garis kotaknya, atau pakai buku yang bergaris kotak juga bagus ya. Biar apa? Biar presisi ini berapa perpindahan dia pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Ini adalah resultannya. Berarti kalau misalkan kita gambarkan A minus B minus C gitu ya, A-nya tetap positif. Lihat, A-nya dia bernilai positif. Berarti gambarnya mirip dengan yang ini ya, arahnya ke sana. 3, maaf. Kan di sini ya. Nah, 1, 2, 3. Ini adalah vektor A. Kalau misalkan kita punya vektor B tapi dia tandanya negatif, artinya apa? Artinya dia vektornya sama seperti yang ini, yang B ini, cuman si arah panahnya berbeda ya. Kalau ini arahnya ke atas, berarti kita arahnya ke bawah ya. Dengan jumlah kotak X dan Y-nya sama. Berarti ini kalau digambarkan, si B itu kan berarti dari ujung A, dia arahnya ke bawah. X-nya 3, Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, sini ya. Nah, benar ya. Ini adalah vektor B. Vektor B itu X-nya 3, 1, 2, 3. 3 ya? Oh ya, 3. Berarti kurang 1 ya. Oh, sorry. Dari sini ya. Oh ya, kurang 1 ya. Sebentar. Ini berarti di sini. Nah, ya. X-nya 3, Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar. Terus satu lagi vektor C, negatif C. Berarti arahnya bukan ke bawah, tapi ke atas. Gitu. Sebanyak berapa? X-nya 1, Y-nya 3. Berarti, coba kita lihat. Nah, ini dari sini X-nya 1, Y-nya 3. Nah, kebalikan dari si vektor C ya. Ingat, jadi kalau misalkan dia itu kebalikannya, artinya si panahnya ya berarti yang asalnya awalnya di mana, jadi berbalik arahnya gitu ya. Panahnya asalnya ke atas, jadi ke bawah. Gitu. Nah, berarti gimana Bu cara menentukan resultannya? Sama, cara menentukan resultannya adalah kita tarik garis dari ujung A ke ujung C. Seperti ini. Oke, berarti dari sini, ini posisi awalnya, ini posisi akhirnya. Nah, ini merupakan resultan dari yang kedua ini ya. Coba sampai sini ada yang masih bingung dengan cara menggambarkan vektor pada bidang? Intinya sekali lagi adalah kalau misalkan positif, tandanya positif berarti gambar apa adanya seperti kalian lihat pada gambar. Kalau arahnya negatif berarti si arahnya kita balik. Panahnya kalau asalnya ke atas jadi ke bawah. Dengan syarat perpindahan pada sumbu X dan sumbu Y-nya tetap sama. Terus kalau mencari resultan berarti kita tarik garis dari posisi awal sampai posisi akhir. Ingat, vektor itu hanya mempertimbangkan posisi awal sama posisi akhir saja ya. Kalau dalam fisika berarti perpindahannya saja, bukan jaraknya. Kalau tidak ada yang tanyakan, nanti kita akan coba lagi ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perkalian vektor dengan skalar. Seperti yang kita tahu, vektor itu dia merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar itu merupakan besaran yang memiliki nilai saja. Di sini, secara geometri, apabila nilai K merupakan suatu bilangan real atau merupakan skalar atau konstanta, dan U vektor gitu ya, ini adalah sebuah vektor sembarang, maka K
dikali vektor U adalah suatu vektor yang sejajar dengan U dengan panjangnya K kali panjang U. Kalian bisa lihat pada gambar di depan. Di sini vektor U dia memiliki nilai X-nya itu berapa nih? Coba kita lihat ya. Nah, di sini X-nya misalkan 2 gitu ya. Y-nya berapa nih? 1, 2, 3. Y-nya 3. Nah, kalau misalkan kita kalikan dengan sebuah nilai skalar, nilai konstanta, misalkan saya kalikan dengan angka 2, maka 2 dikali 2 itu adalah hasilnya 4. Berarti di sini sumbu X-nya dia adalah 4 gitu ya. 3 kali 3 9. Berarti sumbu Y-nya dari sini ke sini dia itu bernilai 9. Sorry, kok 9? Dikali 2 ya, 6. Maafin. Nah, jadi gitu ya. Jadi dia tidak merubah arahnya kalau misalkan dia nilainya positif. Yang berubah itu adalah besarnya saja. Jadi kalau misalkan awalnya panjangnya 2, ketika dikalikan dengan konstanta 2 berarti hasilnya 4. Berarti dia 2 kali ukuran awalnya. Yang nggak berbeda adalah ketika kita kalikan dengan nilai negatif. Nah, dengan nilai negatif itu artinya dia diperbesar tapi dengan arah yang berbeda. Misalkan yang tadi ya, si X-nya 2, Y-nya 3. Kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah berapa nih? Negatif 6 gitu ya, dan negatif 9. Besarnya 3 kali lipat dari vektor yang semula, tapi arahnya berbeda. Jadi tanda negatif di sini dia merupakan arah. Sampai sini ada yang tanyakan dulu berkaitan dengan perkalian vektor dengan skalar. Ya, jadi sekali lagi intinya nilainya akan berubah menjadi berapa kali lipatnya atau berapa K-nya. Itu secara geometri. Jadi kita hanya memperpanjang atau memperpendek tergantung dari nilai konstanta yang kita pakai. Nah, bagaimana secara aljabar? Nah, secara aljabar, misalkan vektor yang di atas itu U adalah AB, berarti ini adalah nilai pada sumbu X, nilai pada sumbu X, ini adalah nilai pada sumbu Y gitu ya. Dan N adalah suatu bilangan real atau bilangan konstanta, maka jika kita kalikan vektor U dengan konstanta N, kita dapat nilai N kali vektor U, hasilnya adalah nilai N kita kalikan dengan masing-masing vektor di sumbu X maupun di sumbu Y. Contoh, misalkan saya punya vektor U adalah berapa ya? 3 dan 2 itu ya. Ketika saya punya nilai N-nya itu adalah berapa ya? 5 misalkan ya. Sehingga nilai N dikalikan dengan vektor U, hasilnya 5-nya kita kalikan dengan semua dari bilangan di dalam matriksnya gitu ya. 5 kali 3, 5 kali 2, hasilnya adalah 15 dan 10. Nah, ini merupakan hasil perkalian vektor dengan skalar secara aljabar. Ya. Nah, di sini ada sifat-sifat vektor skalar. Jadi dia itu bersifat komutatif gitu ya. Bersifat komutatif, artinya M dikali U berarti MU, M dikali V, MV ya. Ini juga sama aja. M dikali U, N dikali U, dan ini juga sama. Kalau misalkan perkalian seperti ini namanya apa ya? Distributif, asosiatif, sama apa ya? Lupa lagi. Artinya apa? Kalau dia perkalian, kita bisa memindahkan kurungnya di mana saja. Sama saja nilainya. Contoh, nah contohnya seperti berikut. Misalkan saya punya 4 buah vektor A, B, C, dan D. Kita akan mencari penjumlahan vektornya secara aljabar plus perkalian vektornya. Kita lihat di sini ya. Saya tuliskan terlebih dahulu, berarti A sama dengan 34. B-nya itu adalah negatif 15, C-nya itu adalah 43, dan D-nya itu adalah negatif 5, min 1. Kita akan mencari nilai dari minus A
ditambah 2B dikurangi 3C ditambah 5D. Ya udah, masukkan hasilnya. Masukkan hasilnya. Maka kita lihat di sini negatif. A itu apa? A itu ya udah berarti 3, 4 ya. Ditambah 2B. B itu negatif 1, ini 5 dikurang 3C 43 ditambah 5D. D itu negatif 5, negatif 1. Udah, berapa nih hasilnya? Negatif dikalikan dengan semua di vektor, hasilnya adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Tambah 2 kali negatif 1 berarti negatif 2, dan 2 kali 5 adalah 10. Kurangi 3 kali 4 berarti berapa ya? Boleh kayak gini ya. Boleh di sini kalau positif, misalkan negatifnya pindahin ke sini sama, atau di sini negatif, di sini positif, boleh aja. Negatif 3 kali 4 adalah negatif 12, dan negatif 3 kali negatif 3 kali 3 adalah negatif 9. Tuh ditambah 5. Oke, 5 kali min 5 adalah min 25. Yang ini minus 5. Selesaikan. Ini sama aja dengan, nah ini, minus 3, minus 2, minus 12, minus 25. Yang bawahnya minus 4 ditambah 10, minus 9, minus 5. Berapa nih hasilnya? Oke, kalkulator aja ya. Kalau misalkan kalian menemukan kesalahan, boleh di ini ya, dikomentari. Berarti negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 12, negatif 25. Nah, ini hasilnya adalah negatif 42, negatif 4 ditambah 10 dikurangi 9 dikurangi 5. Negatif 8. Nah, ini merupakan hasil vektor dari apa nih? Hasil penjumlahan vektor yang mana nilai vektor sebagiannya itu kita kalikan dengan skalar ya. Nilai B, nilai C, nilai D itu kita kalikan dengan skalar. Sampai sini ada yang tanyakan dulu berkaitan dengan penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dinyalakan audionya. Oke, belum ada. Kalau misalkan belum ada, berarti bisa dianggap paham ya. Jadi intinya, ini seperti penjumlahan biasa. Jadi X dengan X saja dijumlahkannya, yang Y dengan Y saja. Dan seperti biasa nih, seperti biasa, ada tugas 94. Ini caranya sama dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi yang soal pertama itu berkaitan dengan apa nih? Penggambaran vektor. Ya, sama caranya. Pokoknya gambarkan vektor X berikut pada bidang. Nah, jadi ingat kalau penjumlahan atau positif artinya arah panahnya tidak berubah ya. Kalau negatif berarti besarnya sama tapi arah vektornya berbeda. Satu lagi, soal nomor 2 ini sama seperti soal yang ini ya. Kalian bisa coba mencari penjumlahan dari vektornya setelah kita kalikan vektor tersebut dengan skalar. Sampai sini masih aman? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan tugasnya?